semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore adik-adik semua. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelasnya boleh dipimpin berdoa dulu. Saya persilakan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, baiklah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum itu kita masuk ke pembelajaran hari ini. Ibu akan absen terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mungkin hari ini siapa saja yang tidak hadir boleh disebutkan. Jadi jumlah yang hadir itu Ibu ada 15 orang, namun yang hadir pada saat ini ada 8 orang. 7 orangnya itu 4 orangnya sakit, kemudian 3 orangnya itu tanpa keterangan. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan masuk pada materi pada rumus empiris dan rumus molekul. Mungkin adik-adik sekalian masih ingat materi minggu lalu yang saya ajarkan? Ada yang masih ingat? Boleh angkat tangan. Materi yang Ibu ajarkan kemarin itu adalah materi konsep mol. Ya betul. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, saya minta kepada kalian semua untuk menjawab satu soal yang akan saya berikan. Nanti satu dari kalian akan saya tunjuk maju untuk membacakan jawaban. Nah, pertanyaannya itu tolong ditulis di kertas masing-masing. Jadi pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan rumus empiris? Yang bisa menjawab saya persilakan angkat tangan. Kalau tidak saya tunjuk. Karil, bagaimana? Saya paling sejawab Ibu. Jadi menurut saya rumus empiris itu adalah representasi paling sederhana dari suatu senyawa kimia yang menunjukkan perbandingan jumlah atom dari setiap unsur dalam senyawa tersebut. Nah, rumus ini tidak memberikan informasi tentang jumlah total atom, tetapi hanya perbandingan efektif antara unsur-unsur. Jadi seperti itu Ibu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Haril. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tujuan yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama itu nanti siswanya itu diharapkan mampu menganalisis tentang konsep rumus empiris, mengidentifikasi rumus empiris, memecahkan reaksi kimianya, analisis konsep rumus molekul, begitu juga untuk mengidentifikasi rumus molekul atau memecahkan suatu reaksinya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh temannya apa itu rumus empiris. Tentu saja di sini dia itu adalah representasi paling sederhana dari suatu senyawa kimia yang menunjukkan perbandingan jumlah atom dari setiap unsur dalam senyawa tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa, adik-adik bisa lihat contohnya itu ada senyawa glukosa memiliki rumus empiris CH2O yang menunjukkan bahwa untuk setiap atom karbon terdapat 2 atom hidrogen atau atom oksigen. Lalu untuk rumus molekul sendiri itu kita bisa menggunakan beberapa langkah. Yang perlu dilakukan adalah tentukan rumus empiris terlebih dahulu, lalu menggunakan itu massa molar rumus empiris. Terus yang ketiga itu tentukan massa molar senyawa yang diketahui, terus bandingkan kedua massa molar untuk menemukan faktor pengalih yang digunakan untuk menetapkan rumus molekul. Nah, di sini teman-teman bisa baca. Ibu akan membagi kelompok untuk melanjutkan pembelajaran ini. Kita akan menggunakan metode James, teman-teman sekalian. Jadi nanti itu Ibu akan memberikan kalian soal latihan untuk masing-masing kelompok. Nah, pada masing-masing kelompok itu nanti akan ditunjuk perwakilan untuk maju menjawab soal dari latihan yang Ibu berikan tadi. Nah, teman-teman yang bisa menjawab perwakilan tersebut bisa menjawab dengan benar, paling benar. Nanti Ibu akan kasih gift tidak mengikuti UTS dan UAS dengan terbaik dari satu kelas ini. Langsung saja mungkin bagi kelompok menjadi berapa nih? Bagi 2, 3, bagi 3. Boleh? Ketua kelas tolong dibantu dulu teman-temannya ketua kelas. Baik, untuk ketua kelasnya boleh bantu Ibu bagikan soalnya. Jadi kalian menjawab
pertanyaan itu ibu berikan waktu sekitar 5 menit bisa? Ibu kelebihan satu lagi ibu. Oh, jadi adik-adik apakah sudah selesai menjawab pertanyaan dari ibu? Kelompok 1 boleh dilihat hasil kerjanya? Apakah ada kendala dalam mengerjakan soal? Oh, baik. Kelompok 2 bagaimana, Nak? Sudah ibu, tapi kendala kami itu ada di nomor 2 sampai nomor 4 gitu, yang dimana kami belum terlalu mengerti hari ini. Bukan tulis Inggris ini, tapi pada akhirnya kami belajar dan kami bisa jawab ini. Kelompok 3 bagaimana? Jadi kita masuk ke gamesnya. Ibu akan membacakan satu soal untuk kalian yang bisa menjawab pertanyaan ibu. Perwakilan kelompok saja yang angkat tangan itu nanti ibu akan bebaskan bos dari PS. Langsung saja soalnya ya. Bagi yang mau menjawab silakan katakan silakan. Kepada adik Fahri silakan. Jadi menurut kami kelompok itu ibu, jadi nomor 5 itu menurut kelompok yang betul itu adalah B. Rumus molekul menunjukkan jumlah atom spesifik dalam satu molekul, sedangkan rumus empiris tidak. Nah, jadi itu pernyataan yang benar mengenai perbedaan antara rumus empiris dan rumus molekul. Nah, yang dimana rumus molekul dan rumus empiris ini memiliki perbedaan, yaitu rumus molekul menunjukkan jumlah atau spesifik dalam satu molekul, sedangkan rumus empiris tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Faril. Jadi tentu saja dari kelompok 3 yang jadi pemenangnya ya. Nanti kita berdoa. Jadi adik-adik sekalian, itu dia tadi pembelajaran mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Jadi kita bisa simpulkan rumus empiris itu adalah representasi paling sederhana dari suatu senyawa kimia yang menunjukkan perbandingan jumlah atom. Nah, di situ juga tadi ibu telah memberikan kalian contoh mengenai rumus empiris dan rumus molekul, di mana contoh yang simpel itu ada glukosa dengan rumus CH2O. Jadi itu saja mungkin dari ibu. Sebelum itu ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerja di rumah. Boleh dicatat? Boleh. Di sini kalian mencari 2 contoh senyawa beserta rumus empiris dan rumus molekul. Itu saja mungkin dari ibu untuk tugas rumahnya. Jadi dari ibu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.